Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya, Komang Puja Astana dengan NIM 1917-051152 akan menjelaskan tentang penilaian kinerja sektor publik. Adapun materi-materi yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini yaitu: pertama, konsep penilaian kinerja. Yang kedua, teknologi pengukuran kinerja. Yang ketiga, praktek pengukuran kinerja di luar negeri. Yang keempat, pengukuran kinerja sektor publik. Yang kelima, laporan akuntabilitas kinerja. Yang keenam, sektor publik instansi pemerintah. Dan yang ketujuh, review artikel. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas materi pertama yaitu konsep penilaian kinerja. Kinerja atau performance merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam satu periode tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil kerja tersebut didapat dari adanya penilaian atas kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian secara sistematik terhadap kinerja karyawan, pegawai, atau pekerja dalam suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penilaian kinerja sering juga disebut dengan performance appraisal dalam bahasa Inggris. Penilaian kinerja pegawai tidak hanya tentang menilai secara fisik dari kinerja pegawai, melainkan terhadap pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan yang menyangkut tentang berbagai bidang seperti kemampuan kerja, kerajinan, kedisiplinan, hubungan kerja, atau hal-hal lainnya. Terdapat beberapa faktor yang mesti diperhatikan dalam penilaian kinerja yaitu: yang pertama, kualitas pekerjaan yang meliputi akuisisi, ketelitian, penampilan, dan kontribusi. Yang kedua, kuantitas pekerjaan yang meliputi volume keluaran dan kontribusi. Yang ketiga, supervisi yang diperlukan meliputi membutuhkan sarana, arahan, atau perbaikan. Yang keempat, kehadiran yang meliputi regulasi, dapat dipercaya, diandalkan, dan ketepatan waktu. Dan yang kelima, konservasi yang meliputi pencegahan, pemborosan, kerusakan, dan pemeliharaan. Materi yang kedua yaitu teknologi pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan organisasi dengan informasi yang berguna sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Berikut ini terdapat beberapa teknologi pengukuran kinerja yaitu: yang pertama, Balance Scorecard (BSC). Balance Scorecard dikembangkan oleh Kaplan pada tahun 1992 dan Norton pada tahun 1996 dengan berpandangan kepada 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, Performance Pyramid System (PPS). PPS adalah sebuah sistem yang saling terkait dari variabel kinerja yang berbeda yang dikontrol pada tingkat organisasi yang berbeda. Tujuan dari kinerja piramida adalah link suatu strategi organisasi dengan operasi-operasi dengan menerjemahkan tujuan-tujuan dari atas ke bawah, prioritas pelanggan, dan pengukuran dari bawah ke atas. Yang ketiga, The Table the Board (TDB). TDB adalah struktur yang tidak terdefinisikan. Hal ini dikarenakan kurangnya daerah kerja yang ditetapkan. Risiko yang dapat terjadi yaitu manajer melaksanakan TDB dengan seperangkat indikator kinerja yang tidak seimbang dalam hal keuangan dan non-keuangan, lead dan lag strategi, dan operasional dan terkait dengan aktivitas dan efisiensi. 4. Productivity Measurement and Achievement System (PROMES). Dalam teori ini, motivasi dipandang sebagai suatu proses alokasi sumber daya keseluruhan tindakan dan tugas, di mana sumber daya tersebut adalah waktu dan tenaga seseorang. Yang kelima, Activity Based Costing (ABC). Teknik dasar ABC adalah untuk menganalisis biaya tidak langsung dalam organisasi dan untuk menemukan kegiatan yang menyebabkan biaya-biaya tersebut. Yang keenam, Sum and Total. Teknologi pengukuran kinerja Sum and Total adalah sebuah pendekatan klasik yang menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi memiliki keterkaitan yang rumit antar 7 kriteria kinerja.
Ketujuh kriteria kerja tersebut antara lain, yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kualitas, yang keempat produktivitas, yang kelima kualitas kehidupan kerja, yang keenam inovasi, dan yang ketujuh profitabilitas atau budgetability. Yang ketujuh, Theory of Constraints. TOC digunakan untuk menilai kemampuan bisnis suatu organisasi. Ukuran global teknologi TOC yaitu laba bersih, ROI, dan cash flow. Yang ke-8, Value for Money. Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for Money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisiensi, dan efektif, yang mana konsep pengelolaan organisasi sektor publik mendasarkan pada 3 elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Materi yang ketiga yaitu praktek pengukuran kinerja di luar negeri. Di luar negeri, praktek pengukuran kinerja cukup berbeda dengan di Indonesia. Hal ini didasari karena adanya perbedaan karakteristik negara, kemampuan sumber daya manusia, dan hal lain yang mendasarinya. Beberapa contoh praktek pengukuran kinerja di luar negeri yaitu 1. Amerika Serikat. Tahun 1987, di AS, lembaga yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang unggul dalam hal mutu yaitu Malcolm Baldrige Nation dalam bentuk Malcolm Baldrige National Quality Awards. Kedua, Inggris Raya. Terdapat pemikiran untuk menggunakan sistem pengukuran kinerja sebagai alat manajemen untuk mengimplementasikan strategi. Yang ketiga, Cina. Pengukuran kinerja sektor publik Cina ada 3, diantaranya pertama, di bawah ekonomi pasar. Yang kedua, karakteristik sektor publik itu sendiri menentukan bahwa tujuan dan sasaran dari penilaian yang ganda. Yang ketiga, penilaian kinerja membutuhkan kerjasama antar Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia dan Departemen TI. Materi yang keempat, pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan cost of service yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah yang pertama, untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik, top down dan bottom up. 2. Mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal konwensi. Dan yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut ini, yaitu 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman, reward and punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang kedelapan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi-informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan informasi sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, informasi finansial. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian, selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Faktor keberhasilan utama adalah suatu cara yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi.
Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitoring pencapaian kinerja. Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator kinerja memudahkan bagi DPR, DPRD dalam mengkaji dan mengawasi. Materi yang kelima yaitu laporan akuntabilitas kinerja. Instansi pemerintah yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan serta menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah diwujudkan dalam bentuk dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri dari irisan eksekutif, 1. Pendahuluan, 2. Rencana strategis, dan rencana kinerja, 3. Akuntabilitas kinerja, 4. Penutup, dan lampiran-lampiran. Materi yang keenam, sektor publik instansi pemerintah. Organisasi sektor publik merupakan organisasi publik yang mengelola dana masyarakat. Organisasi yang termasuk dalam sektor publik merupakan organisasi yang mengelola dana masyarakat seperti pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan lembaga sosial masyarakat. Sektor publik instansi pemerintah merupakan organisasi publik yang bergerak dalam penyelenggaraan pemerintah pusat atau unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai jika mampu dalam mengelola, menggerakkan, dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien. Nantinya, segala kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah akan dilaporkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Materi yang ketujuh yaitu review artikel. Identitas artikel. Judul, analisis pengukuran kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan pendekatan value for money di Kabupaten Oku. Penulis, Yuli Tiawati dan Rusmidarti, tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menilai pengukuran kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan pendekatan value for money studi kasus di Badan Keamanan dan Aset Daerah di Kabupaten Oku. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif dan kuantitatif yang menghitung dan menyanyikan data kinerja dengan metode value for money yang melihat segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. 1. Pada rasio ekonomi, mengukur tentang tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Badan Keamanan dan Aset Daerah di Kabupaten Oku yang diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Yang kedua, pada rasio efisiensi, mengukur hubungan antara barang dan jasa output yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya input yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya dengan percuma. Rasio ini diukur dengan cara melakukan perbandingan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran. Yang ketiga, pada rasio efektivitas, mengukur perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya terjadi. Pada rasio ini berfokus terhadap outcome hasil dari aktivitas yang telah dilakukan. Kesimpulan hasil dari analisis pada penelitian ini yaitu: yang pertama, tingkat ekonomis APBD Kabupaten Oku dikategorikan dalam ekonomis karena pada tingkat rasio antara 90% sampai 100%. Hal tersebut menyatakan bahwa dalam pengelolaan anggaran pemerintah telah seminimal mungkin dalam merealisasikan anggaran dalam program atau kegiatan yang ingin dicapai. Yang kedua, tingkat realisasi pada realisasi anggaran tahun 2015 dan 2019 berada pada kategori yang cukup efisien. Hal ini karena hasil dari rasio efisiensi menunjukkan hasil antara 80% sampai 90%. Sedangkan pada tahun 2015 dikategorikan kurang efisien karena hasil dari rasio efisiensi menunjukkan lebih dari 90% dan pada tahun 2016 dikategorikan dalam efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja telah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum dalam mencapai hasil maksimum.
Yang ketiga, tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2015 sampai 2018 dikategorikan dalam efektif karena tingkat rasio efektivitasnya lebih dari 90% sampai 100%. Sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan kategori sangat efektif dikarenakan hasil dari rasio efektivitas berada di antara 100% ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang diprogramkan telah terrealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih and see you next time.